Film ini menampilkan Amir Khan yang berusia 60 tahun menciptakan keajaiban. Ia memimpin sekelompok orang dengan disabilitas intelektual untuk bermain basket. Ini benar-benar adalah tim paling ajaib di dunia. Pelatihnya adalah seorang pria bertubuh pendek, sementara para pemainnya semuanya adalah orang-orang dengan disabilitas intelektual. Bahkan, ada yang sampai tidak bisa membedakan sepatu kanan dan kiri. Namun, mereka berhasil menciptakan keajaiban demi keajaiban di lapangan. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Gulshan, seorang pelatih basket yang sedang mengalami masa-masa sial. Di arena pertandingan, ia menyadari strategi pelatih utama bermasalah dan mencoba mengutarakan pendapatnya. Namun, ia justru disuruh diam dan duduk di pinggir lapangan. Akhirnya, tim mereka kalah. Gulshan yang kesal merasa semua ini salah pelatih utama yang tidak mau mendengarkan sarannya. Namun pelatih utama malah mengejeknya. "Coba tunjukkan kemampuanmu, pendek." Gulshan pun tak tahan dan memukul pelatih utama yang berujung pada skorsing dirinya. Hal ini membuatnya sangat terpukul hingga ia pergi minum-minum dan nekat mengemudi dalam keadaan mabuk. Masalahnya semakin besar ketika ia menabrak mobil patroli polisi, bahkan sampai 2 kali. "Kamu gila ya bodoh, sudah 2 kali menabrak saya," kata polisi. Karena ini adalah pelanggaran pertamanya, hakim memutuskan Gulshan harus menjalani kerja sosial, melatih tim basket yang beranggotakan orang-orang dengan disabilitas intelektual selama 3 bulan. "Bu, aku harus melatih orang-orang gila selama 3 bulan, didenda 500 rupiah, keluh Gulshan. Karena ia menyebut mereka gila, dendanya malah naik jadi 1.000 rupiah, dan akhirnya ia harus membayar 5.000 rupiah. Ibunya hanya bisa geleng-geleng kepala, sementara Gulshan merasa semua orang juga memanggil mereka gila, bukan hanya dirinya. Ibunya menegur, "Jangan panggil orang pendek dengan sebutan pendek." Gulshan pun akhirnya menurut dan mulai menjalani tugasnya sebagai pelatih gratis. Tak disangka, paman berkacamata yang bertanggung jawab di sana melihat Gulshan sebagai pelatih profesional dan langsung mendaftarkan tim mereka ke kejuaraan nasional khusus penyandang disabilitas. Gulshan hanya bisa tertawa geli, tapi tawa itu langsung hilang ketika ia sadar tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan para pemainnya. Selain itu, para pemain bahkan menyebutnya seperti keledai bodoh dan sama sekali tidak punya bakat olahraga. Namun, di antara mereka ternyata ada seorang bertubuh besar yang sangat mahir bermain basket. Gulshan pun terkesima. Tapi saat ia ingin membagi kelompok untuk latihan, salah satu pemain malah berkata, "Pelatih, saya sudah punya pacar." Benar-benar seperti berbicara dengan ayam dan bebek, Gulshan hampir putus asa. Ia segera mengadu pada paman berkacamata, mengeluh bahwa yang dihadapinya seperti sekelompok teroris. Namun, paman berkacamata menjelaskan bahwa kemampuan belajar mereka setara anak usia 8 sampai 10 tahun. Apa yang dianggap Gulshan tidak normal, sebenarnya adalah normal bagi mereka. Setiap orang punya normalnya sendiri, pelatih. Normalmu milikmu, normal mereka milik mereka, kata paman berkacamata. Gulshan pun tak bisa membantah. Malam harinya, ia harus menghadiri pernikahan kerabat. Di perjalanan, ada yang bertanya kenapa ia belum membawa pulang istrinya, Sonita, bahkan menuduhnya selingkuh sehingga membuat istrinya pergi. Gulshan sangat kesal dan tak disangka, ia justru bertemu Sonita di sana, membuat suasana menjadi canggung. Meski begitu, mereka sebenarnya masih saling mencintai. Hanya saja, Gulshan yang sensitif dan rapuh memilih pergi dari rumah lebih dulu. "Aku hanya pergi sebelum kamu menyuruhku pergi," katanya. Sonita merasa tak habis pikir, karena ia tak pernah berniat mengusir Gulshan. Ia hanya ingin punya anak dari Gulshan, seorang anak yang mirip dengannya. Mendengar itu, Gulshan langsung marah. Masalah terbesar mereka adalah Gulshan tidak ingin punya anak, sementara Sonita sangat menginginkannya. Mereka pun berpisah tanpa kata damai, dan harus berpura-pura biasa saja saat kembali ke pesta pernikahan, menyembunyikan kesedihan mereka. Keesokan harinya, Gulshan kembali melatih para pemain, mengajari mereka berlari seperti bebek di ruang latihan. Namun, tiba-tiba barisan mereka terpecah, dan saat Gulshan menoleh, hanya tersisa 2 orang di belakangnya. Kemana yang lain, pikirnya. Gulshan yang tak mengerti sepatah kata pun dari mereka semakin frustrasi.
Ia pun mengetahui bahwa salah satu anggota tim adalah keponakan hakim yang menghukumnya. Ia segera menemui hakim, berharap tidak dipaksa menjadi guru privat keponakannya. "Sebenarnya aku harusnya menyuruhmu menyapu di IGD rumah sakit pemerintah," kata hakim. Gulshan yang tidak ingin menyapu, akhirnya memilih tetap melatih basket. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa tim mereka diterima di kejuaraan. Gulshan hampir tak percaya, tapi ibunya justru santai saja. Siapa tahu mereka bisa menang sampai akhir. Seperti dulu waktu pelatih basket juga menganggap kamu terlalu pendek untuk main basket. Namun berkat tangisan dan permohonan ibunya, bahkan sampai menampar pelatih, akhirnya pelatih mengubah pikirannya. "Nak, ada orang yang berbeda dari yang lain. Selalu ada yang harus memperjuangkan mereka. Aku sudah memperjuangkanmu. Sekarang giliranmu memperjuangkan mereka," kata ibunya. Kata-kata ini menyentuh hati Gulshan, dan ia mulai melatih tim dengan sungguh-sungguh. Namun, siapa sangka mereka malah memecahkan lampu neon dengan satu lemparan bola. Gulshan pun naik pitam dan hampir mengusir semua pemain pulang. Tapi sebelum pergi, ia mendekati si bertubuh besar. "Aku tahu kamu lebih pintar dan lebih jago dari yang lain, tapi kamu tidak bisa terus berlatih sendiri." Gulshan berharap Hargovin tidak meninggalkan tim, tapi Hargovin malah mengabaikannya dan pulang. Gulshan pun merasa putus asa. Masalah lain muncul. Si anak helm bahkan tidak bisa membedakan sepatu kanan dan kiri. Saat Gulshan dengan kesal membantunya, ia melihat betapa malunya si anak helm, dan hatinya pun terenyuh. Di kejauhan, si anak rambut cepak yang sangat suka basket tetap berlatih sendirian meski semua sudah pulang. Gulshan tiba-tiba merasa ingin berusaha lebih keras untuk tim ini. Namun, keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa satu-satunya pemain yang benar-benar bisa main basket, si bertubuh besar, keluar dari tim. Kini, peluang mereka untuk menang semakin kecil. Yang lebih mengejutkan, si anak rambut cepak yang selalu kesulitan mengontrol bola basket, ternyata sangat piawai mengendarai mobil dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Sementara itu, anggota lain seperti si anak rambut bulat ternyata ahli memperbaiki mobil, bahkan bisa mengajari mahasiswa teknik mesin. "Gunakan etilen glikol, kalau tidak mobil ini akan overheat," katanya. Gulshan sangat terkesan, dan paman berkacamata kembali menegaskan, setiap orang punya normal dan kisahnya sendiri. Ada yang saat hamil tidak berkembang sempurna, ada yang saat lahir bermasalah. Takdir bukan di garis tangan, pelatih, tapi di kromosom kita. Kalau satu kromosom saja berubah sedikit, kita semua bisa jadi orang yang dianggap tidak normal oleh orang lain. Gulshan pun belajar banyak dan menjadi lebih sabar dalam melatih mereka, berharap bisa membantu tim ini menjadi lebih baik. Hari-hari berlalu, hubungan mereka semakin akrab. Meski masih sering muncul masalah, setiap anggota tim mengalami perkembangan. Si anak rambut warna-warni bahkan belajar memutar bola di jari, membuat semua orang kagum. Hari pertandingan pun tiba. Gulshan hendak mengatur strategi, tapi para pemain malah ribut soal warna seragam yang akan dipakai besok. Suasana jadi kacau. Untung saja Gulshan sudah terbiasa menghadapi mereka. "Diam, besok semua harus pakai biru," tegasnya. Kini Gulshan sudah sangat dihormati oleh timnya. Namun keesokan harinya mereka malah datang dengan pakaian warna-warni. Gulshan hanya bisa mengelus dada, tapi ia sudah mulai terbiasa dan segera mengumpulkan pakaian biru untuk semua, bahkan melepas kaos birunya sendiri. Pertandingan pun dimulai. Si anak rambut bulat dan kawan-kawan tampil luar biasa, skor pun segera imbang. Namun, si anak rambut cepak yang paling suka basket tidak bisa ikut bertanding karena bosnya tidak mengizinkan cuti, bahkan mengejeknya sudah jadi bodoh karena basket. Di lapangan, kedua tim saling kejar skor, hingga akhirnya si anak rambut bulat memastikan kemenangan lewat lemparan bebas. Gulshan sangat terharu, bahkan sampai meneteskan air mata. Setelah pertandingan, mereka pergi mandi bersama. Namun si anak gendut yang sangat pandai berinteraksi dengan hewan, ternyata sangat takut air hingga tak berani mandi. "Mandi itu menyenangkan, kamu tidak akan mati," kata Gulshan. Saat itu, seekor tikus kecil jatuh ke kolam. Gulshan berpura-pura takut tikus, lalu meminta si anak gendut untuk menolongnya. "Lihat,
tikus itu minta tolong padamu, katanya. Dengan dorongan teman-teman, si anak gendut akhirnya berhasil mengatasi ketakutannya pada air setelah menolong tikus itu. Semua sangat bahagia, termasuk si tikus. Namun, tak lama kemudian Gulshan mendapat kabar buruk. Paman berkacamata harus pergi karena urusan mendadak, sehingga Gulshan harus memimpin tim sendirian ke pertandingan berikutnya. Ia merasa pusing membayangkan harus mengurus 8 anak, apalagi ia sendiri tidak ingin punya anak. Tapi, demi tanggung jawab pada tim, Gulshan tetap maju. Pada hari pertandingan, suasana tim sangat bersemangat. Ternyata pemain baru mereka adalah seorang perempuan bernama Gulu. Namun, yang lebih membuat Gulshan khawatir adalah melihat tim lawan yang punya cheerleader dan pemain-pemain hebat. Benar saja, pertandingan baru berjalan sebentar. Tim mereka sudah tertinggal hampir 20 poin. Gulshan panik, tapi Gulu yakin bisa membalikkan keadaan. Gulshan mempercayainya, namun hasilnya malah memalukan. Meski begitu, para pemain tetap mendukung Gulu dengan penuh semangat. Dalam perjalanan pulang, mereka terlalu berisik di bus, membuat penumpang lain kesal. Kenapa orang gila naik bus umum? Harusnya mereka punya bus sendiri, kata salah satu penumpang. Keributan pun terjadi, dan Gulu bahkan memarahi sopir bus. Akhirnya, mereka diusir dari bus. Gulshan hampir putus asa. Untung saja mereka bertemu seorang paman penarik kambing yang membantu mereka pulang. Gulshan bahkan mentraktir mereka pizza. Dan ketika melihat si anak helm tali sepatunya lepas, ia langsung membantunya mengikatkan tali sepatu. Semua sangat terharu. Keesokan harinya, Gulshan memberanikan diri pulang untuk meminta maaf pada Sonita. Namun, begitu masuk rumah, ia mendengar suara aneh dari kamar tidur. Gulshan marah, tapi ternyata Sonita sedang berlatih tinju. Mereka memang pasangan yang sering bertengkar. Tak lama, mereka kembali bertengkar soal keinginan punya anak. Sonita berkata, "Ayahmu memang meninggalkanmu, tapi tidak semua ayah seperti itu. Kamu menertawakan ibumu karena takut gelap, menertawakan aku karena takut kadal. Tapi yang paling pengecut adalah kamu, Gulshan, karena kamu takut menjadi seorang ayah." Gulshan merasa terpukul. Ia sebenarnya ingin meminta maaf dan meminta bantuan Sonita untuk urusan transportasi, karena ia masih menjalani hukuman. Sonita akhirnya setuju menjadi sopirnya. Setelah itu, mereka bersama-sama membantu tim. Hubungan mereka pun semakin baik, dan tim basket ini semakin berkembang. Meski si anak rambut cepak belum pernah ikut bertanding, Gulshan tetap meluangkan waktu untuk melatihnya secara sukarela. Tak lama, semifinal pun tiba. Bahkan si bertubuh besar yang sudah keluar dari tim datang menonton. Begitu juga pelatih utama yang dulu dipukul Gulshan dan hakim yang pernah menghukumnya. "Bagus sekali pelatih, terima kasih Bu," kata mereka. Gulshan jadi malu, tapi semua itu tidak menghalangi tim untuk berjuang dan akhirnya lolos ke final. Setelah pertandingan, Gulshan menemui si bertubuh besar, berharap ia mau kembali ke tim. Namun si bertubuh besar hanya berkata, "Pelatih, Anda ingin tim ini menang dengan segala cara, kan? Anda memang pendek, tapi Anda luar biasa." Gulshan bingung, tapi Sonita datang menenangkannya dan menyemangati untuk terus berusaha. Gulshan pun meminta maaf pada Sonita dan berharap mereka bisa rujuk. Sonita setuju, tapi tetap ingin punya anak, yang membuat Gulshan ragu. Usia mereka yang sudah tidak muda membuatnya khawatir anak mereka akan lahir dengan Down syndrome atau autisme. Sonita sangat kesal dengan pemikiran aneh itu. Sementara itu, si anak helm juga merasa sedih karena ia tahu tidak ada orang tua yang ingin punya anak seperti dirinya. Namun ia berkata, "Tapi mereka ingin punya ayah seperti Anda." Kata-kata ini sangat menyentuh hati Gulshan. Malam itu juga, ia kembali meminta maaf pada Sonita, lalu menemui si bertubuh besar. Ternyata si bertubuh besar dulunya adalah peraih medali emas di Olimpiade khusus. Tapi akhirnya tidak mendapat medali karena ada 2 anggota tim yang tidak punya Down syndrome atau autisme. Sejak saat itu, Hargovin tidak lagi percaya pada pelatih manapun. Gulshan sangat tersentuh karena ia sendiri sejak ditinggalkan ayahnya di usia 8 tahun, selalu merasa semua orang akan meninggalkannya. Sehingga ia selalu memilih pergi lebih dulu sebelum ditinggalkan. Mendengar kisah itu, si bertubuh besar merasa terhubung dengan Gulshan.
Gulshan pun mencoba membujuk ibu si bertubuh besar agar membantunya membujuk anaknya kembali ke tim. Namun ternyata wanita yang ia kira ibu si bertubuh besar adalah bibi tetangganya. Sementara ibu kandungnya yang asli ada di sebelah. Semua tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, si bertubuh besar pun kembali ke tim, membuat peluang menang di final semakin besar. Namun final akan diadakan di Mumbai, dan mereka kekurangan dana untuk pergi ke sana. Semua merasa sedih, tapi Gulshan punya ide. Sonita yang berprofesi sebagai aktris diminta untuk menyamar sebagai polisi dan berbicara dengan bos si anak rambut cepak yang merupakan pengusaha kaya dan kejam. Kamu membayar setengah gaji, menyuruhnya kerja 12 jam, tapi mengaku hanya 8 jam dan memperlakukannya dengan buruk. Ini berarti ada orang dengan disabilitas intelektual yang setiap hari mengalami kekerasan fisik dan mental di tempatmu, kata Sonita. Bos itu pun ketakutan dan akhirnya memberikan cuti 15 hari, serta membelikan tiket pesawat dan hotel untuk tim. Sesampainya di hotel, Gulshan lebih memilih naik tangga daripada naik lift. Semua heran dan Sonita pun membongkar rahasia Gulshan yang sejak kecil pernah terjebak di lift dan sejak itu takut naik lift. Mendengar itu, teman-temannya berbohong agar Gulshan masuk lift, berharap ia bisa mengatasi ketakutannya. Namun, lift benar-benar macet, membuat Gulshan ketakutan setengah mati, sementara si anak rambut cepak dan teman-teman malah melompat-lompat di dalam lift. Kamu tidak mati, Pak. Kamu sudah mengalahkan ketakutanmu sama seperti aku, kata mereka. Gulshan pun sangat terharu dan ingin segera memberitahu ibunya. Namun, begitu keluar kamar, ia melihat ibunya sedang berkencan dengan seorang pria. Gulshan sangat kesal, apalagi ketika salah satu anggota tim mengira pria itu adalah ayahnya. Tapi ia tak bisa memaksa ibunya untuk berpisah dan akhirnya memilih merelakan. Hari final pun tiba. Semua sangat bersemangat, tapi melihat lawan yang tinggi besar, mereka jadi gentar. Benar saja, pertandingan sangat sulit. Mereka tertinggal hampir 10 poin di awal. Bahkan si anak helm jarinya terkilir karena bertabrakan dengan lawan. Sunil, kamu harus ke dokter. Keluar sekarang, kata Gulshan. Tidak, Pak. Tim membutuhkan saya, jawab Sunil. Lalu memaksa sendiri jarinya kembali ke posisi semula dan tetap bermain. Pertandingan berlanjut, tapi tim Gulshan terus tertekan. Ia segera meminta time out. Sebagai mantan pemain bertubuh pendek, ia tahu cara menghadapi lawan tinggi, yaitu dengan menginstruksikan semua operan bola dilakukan rendah, memaksa lawan terus-menerus membungkuk. Mengerti, Pak, jawab tim. Strategi ini berhasil, mereka segera mengejar ketertinggalan. Suasana pun menjadi sangat tegang di detik-detik terakhir. Si anak rambut cepak melakukan lemparan jauh dari belakang, semua menahan napas, namun bola tidak masuk. Gulshan sangat kecewa, tapi para pemain justru sangat gembira. Gulshan bingung, bukankah mereka kalah? Tapi Gulu berkata, kita menang, Pak. Kita kalah, tapi kita juara 2. Gulshan pun merasa sangat campur aduk, namun akhirnya tersenyum. Saat itu juga ia sadar, aku bukan pelatih mereka, Sonita. Merekalah pelatihku. Gulshan pun tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan bersama-sama mereka merayakan kemenangan. Setelah itu, ia dan Sonita kembali bersama, dan Gulshan diangkat menjadi pelatih utama, menggantikan pelatih lama yang akan pensiun. Namun, ia tetap khawatir meninggalkan timnya. Untungnya, datang pelatih baru yang sangat bertanggung jawab, sehingga Gulshan bisa melangkah maju. Selama belum mati, pasti kita akan bertemu lagi, katanya. Para pemain yang awalnya tampak aneh dan berbeda, kini menjadi bagian penting dalam hidup Gulshan. Film pun berakhir.